Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again. It's totally exciting that we can go on learning English grammar for intermediate level. Pada video kali ini kita akan belajar grammar bahasa Inggris lagi. Ya, tentu saja kita akan bawakan materi ini dengan lebih mudah. Tidak akan sulit-sulit. Kita akan mulai dari penjelasan would, done, would have. Apa perbedaannya? Kedua-duanya sama-sama model. Seperti yang kita tahu bahwa kata would itu adalah bentuk past tense dari kata will. Ya enggak? Tapi padahal di sini kata would dan would have bisa memiliki spesifik tertentu artinya. So, are you ready? Let's get started. Jadi, would itu apabila kita sisihkan terlebih dahulu menjadi bentuk past tense. Oke, digunakan saat kita membayangkan suatu kejadian atau tindakan. Jadi ini hanya dalam bayangan saja. Gitu. It's just like my imaginary thought. It would be good to have a house, but we don't have enough money. Nah, coba perhatikan di sini pada kalimat pertama. It would be good to have a house, but we don't have enough money. Akan bagus beli rumah, tapi kita nggak punya uang. Gitu. Nah, mungkin ya akan bagus kita punya uang. Mungkin akan bagus kita punya rumah gitu, tapi kita nggak punya cukup uang gitu. Nah, ini adalah kenyataannya. Kalimat yang kedua ini adalah kalimat fact, ya, dan bentuknya ada di present tense atau present time. Meskipun ini present time, kita tidak gunakan will, tapi kita gunakan would, karena ini sebagai bentuk imaginary, bayangan aja. So it would be good to have a house, but we don't have enough money. Kemudian, contoh yang kedua, I would have a pet in the house. Oke, I'd have a pet in the house. Aku mau punya hewan peliharaan di rumah. Jadi I would have, bukan berarti aku akan punya, gitu. Tepat, aku mau. Mau itu artinya hanya imaginary, in the thought, gitu. Kemudian, I wouldn't say anything. Aku nggak mau bicara apa-apa. Ya, aku nggak mau. I wouldn't say anything. Jadi kadang-kadang kita bisa gunakan juga I don't want to say anything. Itu juga boleh. Alright, tapi I don't want to say anything. Sometimes like, it looks very literal in translation. But in some context, in American English, we say I would. Or I wouldn't. Kemudian, would juga bisa berlaku sebagai model perfect. Gunakan would have, kemudian yang diikuti oleh verb 3, jika bayangan situasi itu merujuk pada waktu yang lampau. Nah, selama kita memberikan imaginary itu dan merujuk pada waktu yang lampau, maka kita gunakan would have. Contohnya, they helped us. Nah, they helped us. Mereka menolong kita. Okay, they helped us a lot. Artinya mereka membantu kita banyak atau mereka banyak membantu kita. Sedangkan helped di sini artinya konteksnya merujuk pada waktu yang lampau, dulunya, gitu. I don't know what we'd have done without their help. Aku nggak tahu, ya, apa yang akan kita lakukan tanpa bantuan mereka. Nah, karena ini merujuk pada waktu yang lampau, maka kita gunakan would have perfect. I don't know what we'd have done without their help. Aku nggak tahu apa yang dulunya kita lakukan tanpa bantuan mereka. Seperti itu. Oke, jadi kalau merujuk waktu yang sekarang tinggal pakai would. Kalau merujuk waktu yang lampau tinggal pakai would have. Seperti itu gampangnya. Kemudian bagaimana kita membedakan? Oke, gampangnya membedakan would dan juga would have. Would diikuti oleh do atau verb 1. Would have diikuti oleh verb 3. Oke, contohnya seperti ini. I would phone Tara, but I haven't got her number. Aku mau telepon Tara, tapi aku nggak punya nomornya. Sekarang ya. Sekarang aku pengen telepon Tara, tapi aku nggak punya nomornya. Gitu. Oke. Terus kemudian, waktu yang lampau. Aduh, I would have phoned... I would have phoned Tara, but I didn't have her number. Tadinya aku pengen telepon Tara. Cuman aku nggak punya nomornya. Ya, kalau diartikan sama saja. Tapi yang pertama, di kalimat pertama ini menunjukkan arti sekarang. Sedangkan di kalimat would have phoned Tara, itu ada di bentuk past tense, waktu lampau. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Semoga ini cukup membantu kalian untuk memahami lebih ya berkaitan dengan perbedaan konteks dari model auxiliary. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Kalian bisa tanya-tanya lebih banyak di kolom komentar. Apabila kalian ingin materi lebih banyak lagi, silakan aja visit our website on www.josintranslation.com. Maybe that's all that we can say. Itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See ya, international and Sajpal people. Bye then, dadah!